Dalam penyertaan-Mu yang sempurna itu Engkau mendidik kami, mengajar kami, menegur kami, dan memberikan kekuatan bagi kami melalui firman-Mu. Dan karena itu kesempatan di mana kami mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami Tuhan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu itu kami tahu apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Dan selanjutnya kami pakai dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan saat ini, di bulan Oktober, tanggal 31, hari ini kita merayakan penutupan bulan keluarga Gemit, HUT Reformasi ke-504, dan HUT Gereja Masih Injili Timur yang ke-74 tahun. Pembacaan yang ditetapkan oleh Majelis Sinode hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari anakku, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Kita sudah sampai 31 Oktober tahun 2021. Panas dan kadang-kadang kita marah-marah karena panas. Karena itu jaga hati, jaga diri, jaga mulut, jaga semua supaya kita tidak terbawa emosi. Saudara-saudara, kita sekali lagi merayakan penutupan bulan keluarga Gemit, HUT Gemit yang ke-74 dan HUT Reformasi yang ke-504. Dan karena itu di hari ini ibadah kita dibuat sedikit berbeda. Bukan saja ibadah kita berbeda nanti, tetapi karena ini dalam rangka bulan keluarga juga, kita tidak bisa buat banyak kegiatan karena pandemi COVID. Tetapi untuk kepentingan ini,
kepada saudara-saudara mungkin sudah atau belum nanti dibagikan ini stiker ini. Belum dapat kok? Pulang baru dapat. Saudara nanti tempellah di kendaraan saudara. Jalan piman mana biar orang baca ini saudara. Hati-hati kalau tidak tempel. Karena nanti dia tidak ada di kendaraan saudara. Saya berharap saudara kalau dapat ini taruh di kendaraan saudara. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah tetap teguh dalam kasih Tuhan. Tetap teguh dalam kasih Tuhan. Ini pasti nasihat yang bagus. Kenapa? Karena memang dalam banyak hal buat kita guncang. Banyak hal buat kita nih mau tetap teguh susah. Tetapi puji Tuhan kalau kita masih ada hingga hari ini, itu baik. Saya memulai khotbah ini dengan mengatakan, saudara, 1-2 minggu ini saya pergi pulang Amnuban Timur, di Moleum, di beberapa tempat di Amnuban Timur. Untuk pelayanan di sana dan ada 1-2 program yang perlu kami laksanakan di sana. Satu saat dalam perjalanan ke sana, beberapa teman sudah dengan kendaraan duluan, saya dan beberapa teman masih di mobil. Karena mereka orang-orang baru yang baru ke sana. Kami bercerita tentang Amnuban Timur. Tentang Mauleum yang viral mulai dari tahun 2019 itu. Saya bilang kepada mereka, kalau sampai di sana, ada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus datang duduk di situ. Kamu jangan cepat-cepat bilang bahwa memang Roh Kudus bekerja. Jangan cepat-cepat bilang. Pak, kenapa kalau Udon datang bukan Roh Kudus yang bekerja? Saya bilang itu bisa saja roh beras yang bekerja itu. Jadi jangan cepat-cepat lihat sesuatu langsung, oh ini Roh Kudus yang bekerja. Jangan cepat-cepat. Ternyata memang pas kami sampai 5 kendaraan yang mendahului kami itu mereka sepertinya menanti-nanti kami pun kehadiran. Pas kami pun sampai dong datang kasih tahu Bapak, ini hari kita dapat jiwa Bapak. Kok? Iya, saya bilang bosan sudah dengar toh. Kenapa? Bapak lihat itu, mam tua yang di situ itu. Itu tidak percaya Tuhan Pak. Tapi pas kami mulai datang itu dia mulai datang. Dia kasih tahu lagi kalau dia ada 2 cucu. Oke, jadi dia ajak kami pergi ke dia rumah Bapak. Saya bilang, lihat baraskop kita bawa pi, nanti kita pi, tidak apa-apa. Kami pergi sampai di rumahnya. Saya bilang kepada ini nenek, ini ibu dong ini mau kasih kuliah nenek puana, cucu 2 orang ini sampai selesai. Dia mau sekolah sampai mana juga bisa. Nenek pun perasaan karena mana nenek omong. Dia kasih tahu bilang, ini 2 cucu ini dia pun papa mama sumati tinggal. Tapi don 2 sudah dibaptis. Karena itu saya tetap akan jaga don 2. Apapun terjadi. Kalau nenek sendiri, kalau saya masih timbang-timbang, tapi kalau don 2 saya akan jaga. Tidak mungkin saya. Oke, baik. Terus saya tanya, tapi nenek, bagaimana itu ibu dong bisa percaya bahwa nenek bisa jaga don 2 ini nanti sampai habis kuliah. Dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mungkin agak sedikit tidak mengerti saya punya pertanyaan. Lantas dia bilang, nah itu terserah Bapak saja. Oke, kalau begitu nenek, saya mau minta tolong Pak Pendeta ini. Menulis semua tadi nenek pun perasaan untuk jaga ini anak. Terus habis itu nenek tolong tanda tangan Dia gemetar sedikit begini. Keringat mulai keluar. Terus dia bilang, tidak nanti saya pikir-pikir dulu. Saya bilang kepada teman-teman yang datang, kalau kita datang ke tempat begini, mesti tega. Harus tega. Kenapa? Tidak semua orang mau tetap percaya kepada Tuhan. Atau mau percaya kepada Tuhan. Ada 1-2 orang bisa mainkan itu dengan baik supaya kalau orang dari sebelah datang dia dapat keuntungan di situ. Kita datang dia dapat keuntungan di situ. Jadi jangan buru-buru. Kita mesti bangun sistem yang lebih baik supaya kalau kita melayani betul-betul yang baik. Kalau tidak biar kita bawa uang dan berapa karung juga habis sia-sia saja di sini. Kenapa saya menyampaikan ini duluan?
Supaya betul-betul kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus itu, kita percaya bukan karena kepada kita diberikan sejumlah hal yang bisa diberikan oleh orang lain. Tetapi karena Tuhan Yesus itu mati dan bangkit bagi kita. Yang tidak mungkin diberikan oleh siapapun juga tidak mungkin diberikan oleh siapapun. Dan itu yang membuat kita, membuat saya, membuat saudara semua berdiri teguh hingga hari ini dalam berbagai-bagai persoalan dan tantangan hidup. Penyakit, penderitaan, kemiskinan, pergolakan di dalam rumah tangga, situasi ekonomi yang menurun. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan, apapun terjadi. Saudara-saudara, lalu kita membaca bagian ini, saudara-saudara. Kepada jemaat di Philadelphia. Philadelphia adalah kota yang paling muda dari 7 jemaat yang disebutkan di pasal 2 dan pasal 3 itu, saudara-saudara. Itu didirikan oleh para kolonis di masa pemerintahan dari Attalus yang kedua. Tujuan pembangunan kota ini sebenarnya sederhana, yaitu penyebaran kebudayaan dan bahasa. Terutama untuk orang-orang di Lydia dan Frigia. Jadi kota ini dibangun oleh koloni di masa pemerintahan Attalus untuk kepentingan penyebaran kebudayaan. Menurut namanya, Philadelphia itu artinya seseorang yang mengasihi saudaranya. Philadelphia artinya seseorang yang sangat mengasihi saudaranya. Pasti kita bertanya siapa dan kenapa sampai bisa pakai nama seperti itu. Sesungguhnya kalau pertanyaan itu ada, maka seseorang yang dimaksudkan itu adalah Attalus. Dia yang mengasihi saudaranya Eumenes. Oleh karena seseorang yang mengasihi saudaranya, tempat itu disebut dengan nama Philadelphia. Harusnya saudara, itu bukan baru berupa harapan. Kalau kita sebut kota kita tuh kota kasih, itu ya memang harus sudah ada kasih di situ. Kalau kita menyebut bahwa di sini adalah surga kecil, maka surga itu dialami di sini. Jangan belum tapi bilang, Pak, kita berharap. Saya biasa berkhotbah tentang tanah itu, benih yang jatuh di tanah. Saya suka tanya, ada 4 jenis. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah penuh semak duri, ada tanah yang baik. Saya tanya mau jadi tanah yang mana? Dia bilang mau jadi tanah yang baik. Pertanyaan kedua, sudah jadi tanah yang baik? Belum. Pertanyaan ketiga, nanti baru kapan baru jadi tanah yang baik? Dong rame-rame bilang hari ini. Dia bilang kamu otak. Jadi kita merindukan terus. Tapi tidak ada program, tidak ada hal yang kita kerjakan untuk kepentingan itu. Berbeda dengan pernyataan tentang nama kota ini. Philadelphia, seseorang yang mengasihi saudaranya. Siapakah dia? Attalus, yang mengasihi saudaranya Eumenes. Jadi kalau saudara mau mengatakan rumahmu adalah rumah kasih, seorang istri mesti mengasihi suaminya. Seorang suami mesti mengasihi istrinya. Seorang tua mesti mengasihi anak-anaknya. Dan anak-anak mesti mengasihi orang tuanya. Saudara-saudara, di awal dari pembacaan itu disebutkan dengan sangat baik. Bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu disebutkan dalam 3 sebutan ini. Tuhan Yesus yang bangkit itu disebutkan dalam 3 sebutan. Pertama dia disebutkan sebagai yang kudus. Kenapa dia disebut sebagai yang kudus? Jawabannya adalah karena dia Tuhan. Yesus itu Tuhan. Beberapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang Kristen telah sesat karena telah menjadikan seorang manusia Yesus itu menjadi Tuhan. Saya bilang tidak. Di dalam nama Yesus saya sampaikan kepada saudara, Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Itu 2 hal yang beda. Kami tidak mentuhankan seorang manusia,
Tapi Tuhan yang merendahkan dirinya di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia. Karena itu dia disebut kudus. Dan untuk tetap teguh berdiri di dalamnya, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mesti menjaga kekudusan. Karena yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Hei, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Supaya kalau mau berdiri teguh, berdiri dalam kekudusan. Bukan sekedar menjadi Kristen, bukan sekedar memakai simbol-simbol kekristenan, tapi tetap menjaga kekudusan. Kedua, kepada Yesus yang bangkit itu disebutkan sebagai yang benar. Yesus itu adalah yang benar. Benar yang dimaksudkan dalam Alkitab selalu punya dua maksud. Yang pertama, benar itu berkaitan dengan pernyataan yang benar untuk menyatakan bahwa yang ini salah, yang itu salah, yang ini salah, yang itu salah. Karena yang benar itu begini. Dan karena itu Yesus itu disebut sebagai yang benar. Untuk menyatakan yang itu salah, itu salah, itu salah. Yesus itu benar. Yesus itu Tuhan. Yang lain yang mengatakan tidak, ya itu salah. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, sangat berkaitan dengan yang benar dalam Alkitab itu berkaitan dengan sesuatu yang sejati untuk membedakan dengan yang palsu. Sejati untuk membedakan dengan sesuatu yang palsu. Ini asli, bukan KW asli. Supaya ketika kita menyebutkan Yesus itu benar, maka dia bukan yang palsu. Dia benar. Dia sungguh-sungguh benar. Jadi ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kita sementara percaya pada sesuatu yang benar. Kalau saudara ragu-ragu, saudara tidak usah percaya pada Tuhan Yesus. Tidak usah. Kalau saudara ragu-ragu, mungkin saudara harus mencari sesuatu yang menurut saudara itu sejati bagi saudara. Tapi pertanyaannya, apakah yang sejati? Selain Allah, apakah yang sejati? Selain Tuhan itu, apakah lagi yang sejati? Semua fana di dunia. Yang ketiga, Yesus yang bangkit itu disebutkan sebagai pemegang kunci Daud. Pemegang kunci Daud. Pemegang kunci itu adalah simbol dari pemegang sebuah otoritas. Kenapa dikaitkan dengan Daud? Karena Daud sangat terkenal sampai juga pada masa kini. Berkaitan dengan janji Tuhan itu akan dipenuhi melalui keturunan Daud. Dan dialah Yesus Kristus itu. Dan karena itu Yesus yang bangkit itu disebut sebagai dia yang pegang kunci itu. Betapa luar biasa pernyataan ini. Sejak awal sudah disampaikan. Supaya ketika kita bicara tentang tetap teguh di dalam kasih Tuhan, kita berdiri dalam keteguhan iman itu. Karena kita memahami dengan baik apa yang disebutkan dan diungkapkan tentang Yesus yang kita percaya. Saudara tidak perlu jawab, tapi saya ingin bertanya pada saudara. Saudara percaya Yesus? Sekali lagi, saudara percaya Tuhan Yesus? Saudara harus merenungkan ulang. Renungkan kembali karena Yesus itu kudus, dia yang benar dan dialah pemegang kunci. Pertanyaan ini harus berulang-ulang kali didengungkan di kita pun telinga. Pertanyaan ini harus disampaikan kepada kita dan anak-anak kita. Supaya mereka tidak boleh anggap remeh iman kepada Tuhan. Tidak boleh. Anak dong baru pacaran ame dan satu yang tidak percaya Tuhan dong rasa itu laki-laki sudah yang Tuhan. Nanti sebentar nikah habis kok karena tampil yang baru bilang, aduh ini mungkin saya pus salib. Salib apa yang kau yang pilih nah salib. Karena itu Tuhan mesti lebih tinggi. Karena Tuhan Yesus bilang begini. Hei,
Keputusan untuk ikut Yesus itu hitung-hitung baik, timang-timang baik, supaya tidak ada keputusan lain yang dipengkelas lebih tinggi lagi dari keputusan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Itu paling tinggi. Dalam seluruh konsekuensi yang akan dialami, keputusan percaya pada Yesus adalah keputusan yang paling tinggi. Melebihi apapun. Kenapa? Karena selain penjelasan tadi saya ingin mengatakan bahwa keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, dia berlaku kekal. Tidak sementara. Bukan sesuatu yang habis di dunia saja. Tetapi sampai kepada kekekalan. Saudara-saudara, mari kita memberi jawab terhadap tema kita hari ini. Di penutupan bulan keluarga. HUT Gemit ke-74 dan HUT Reformasi yang ke-504. Untuk 3 hal ini, secara singkat kita akan berbicara, atau paling tidak kalau kita bicara tentang bulan keluarga, HUT Gemit, dan reformasi. Itu kita bicara tentang persekutuan dalam keluarga. Kita berbicara tentang gereja, dan kita berbicara tentang Alkitab, firman Tuhan. Karena bicara reformasi itu kembali kepada Alkitab. Saudara-saudara, untuk tetap teguh di dalam kasih Tuhan, saya coba bagi dia dalam 3 bagian. Menurut pembacaan ini menjelaskan dengan baik bagi kita. Yang coba-coba saya bagikan dia. Pertama, saudara-saudara, tetap teguh dalam kasih Tuhan itu. Tuhan menyebut dirinya pintu. Akulah pintu. Untuk apa itu disebutkan? Dengan maksud apa hal ini diberitakan di jemaat mula-mula dan juga untuk kita semua? Saya kira sangat jelas bagi kita. Dalam konteks waktu itu juga masih dalam konteks hari ini. Karena pasti belum selesai. Pintu itu dimaksudkan sebagai sebuah kesempatan yang terbuka untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kita mesti tetap teguh untuk memberitakan Injil. Harus. Pintu itu adalah sebuah kesempatan. Karena saya kira kita setuju, kita sepakat bahwa waktu Tuhan Yesus datang, dia tidak bertanya, ada berapa gereja saudara bangun? Tapi ada berapa jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan Yesus? Ada berapa orang terkasih dalam hidupmu yang engkau nyatakan tentang Kristus baginya? Masih banyak suami tidak percaya. Masih banyak istri tidak percaya Tuhan Yesus. Masih banyak suami istri tidak percaya pada Tuhan Yesus. Masih banyak anak-anak tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mencoba untuk meninggalkan iman. Masih banyak orang tua tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dan ini sebuah kesempatan terbuka untuk memberitakan Injil. Injil keselamatan. Percaya pada Tuhan Yesus harus tetap teguh di situ. Saya setiap kali bicara tentang Injil, hanya ada 2 hal yang mau diberitakan. Yang pertama tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Tapi yang kedua, Injil itu adalah berita pembebasan. Injil itu berita pembebasan. Bukan berita bikin takut. Itu berita pembebasan. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara menemukan celakalah, 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 celakalah. Saudara baca perjanjian baru, malaikat berjumpa dengan Maria. Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak menemukan itu kata celakalah. Tapi satu kalimat pendek yang luar biasa. Jangan takut. Tetap teguh saja. Jangan takut. Jangan. Berita itu harus diperdengarkan. Jangan takut. Masih banyak orang suka bakas takut orang. Biasa paling banyak bakas takut orang itu pada waktu mau Paskah. Dompi putar film neraka. Orang nonton habis orang ketakutan. Kau datang di pendeta. Bapak pendeta, aduh neraka, aduh. Sebenarnya saya tidak pusing di neraka.
Kok kenapa? Saya masuk surga. Nah. Iya, tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Karena kalau saya masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka, tapi karena Yesus itu mati bagi saya. Bukan karena saya takut. Berhenti bakas takut orang. Karena yang biasa bakas takut itu setan. Setan itu yang pikul bakas takut sana sini. Kadang-kadang memang kita ini tukang bakas takut. Kas makan anak dong, kok anak dong tidak mau makan, bukan om membawae kok ade makan dong makan itu om datang. Itu om juga kesempatan babe. Ini bakas takut. Di kampung sana, saya tidak tahu di kota ya. Di kampung sana anak-anak dong tidak mau tidur. Saya kasih tahu dong, hei orang tua, kalau anak-anak dong tidak mau tidur itu kasih tahu dia bapak, adik tidur besok sekolah. Adik tidur. Papa mama semua ngantuk ini sudah. Ini bukan kasih tahu kok tidur. Dong suami istri sepakat kas mati lampu. Kas mati lampu baru bapak keluar dari luar garu dinding. Terus mama saya ngajak kaget. Adik su tidur om, adik su tidur. Ini dia pun nama keluarga tipu-tipu. Saya rasa di agape ini ada yang begitu. Suka bakas takwana. Sekarang ketika corona berjalan hampir 2 tahun. Orang tua dong tukang dong stres toh. Dong bilang Pak Pendeta ini, anak dong kita stres di rumah. Kita telepon dong, anak, yuk. Kamu datang ku jemput bapak mama dulu, kau bawa pasir-pasir keliling ini kota, ku lihat aneh ini kota sedikit. Kita su stres ini. Anak lu jawab bilang, oi, su tua-tua na diam di rumah teh corona ada di jalan. Corona ada di mana? Wih orang tua dong jadi takut, jadi dong curhat di saya. Bapak bayangkan, bisa kita minta anak dong kasih takut kita. Saya bilang, ini karena dulu dong kecil. Bapak mama dong suka kasih takut dorang. Sekarang ketika kita sudah tua, dong kasih takut kembali kita. Apa yang kamu tidak ingin orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Amin kok. Yang tukang bakas takut keluarga dong coba angkat tangan kok kita doakan orang. Berita ini itu berita pembebasan. Ini pintu terbuka. Kedua saudara-saudara, pintu itu dibuka di hadapan jemaat. Ini pintu bagi jemaat. Saudara tidak boleh pintu lain, tidak boleh ada pintu lain selain Yesus itu. Tidak boleh. Saya berkhotbah di sini di dalam rumah gereja ini kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Pintu itu ialah Yesus Kristus. Dibukakan bagi kita. Saudara jangan pilih pintu lain. Apalagi jendela. Ikut itu pintu. Itu dibuka di tengah-tengah jemaat. Kepentingannya bagi jemaat. Kepentingannya bagi kita semua. Untuk itu berkaitan dengan yang ketiga disampaikan. Pintu itu adalah jalan masuk ke dalam komunitas orang-orang percaya. Persekutuan ini saudara. Persekutuan mulai dari rumah sampai persekutuan berjemaat. Itu komunitas di mana masing-masing kita pribadi masuk melalui pintu yang tadi dibukakan. Masuk di dalam pintu-pintu yang dibuka, dalam pintu yang dibukakan itu. Masing-masing kita masuk itu dan kita berkumpul di sini. Sebagai komunitas orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini mestilah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengaku imannya kepada Tuhan Yesus dan kita berjumpa di sini. Karena kita masuk melalui pintu yang dibuka di hadapan jemaat. Yang keempat saudara. Dan ingat. Pintu itu selalu terbuka bagimu. Pintu itu selalu terbuka. Mungkin hari ini kita merasa kita orang paling berdosa di dunia. Mungkin hari ini kita merasa kita paling gagah. Mungkin hari ini kita merasa kita sangat jauh dan pernah mengambil keputusan yang salah. Tapi pintu itu tidak pernah tertutup. Pintu itu dibukakan. Yesus menanti saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kita gabung 4 hal itu.
Mulai dari pintu dan kesempatan terbuka untuk menyampaikan Injil. Ketika ada satu orang datang kepada saya, dia bilang kepada saya, Nando bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Saya akan bilang kepada dia, Nando, saya juga orang berdosa. Saya orang berdosa. Kita dua berdosa. Tapi kasih Tuhan itu lebih besar dari kita dua punya pelanggaran. Itu yang membuat kita salah. Itu Injil sekali ya. Bukan Nando datang kok kasih tahu yang Pak Pendeta. Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, iya saya lihat lu pemuka ini muka berdosa. Saya sudah lihatin. Lu ini muka berdosa ini. Lu baru bernapas saya sudah berdosa. Engkau kalau tidak bertobat nanti kaki tangan dong patah buang semua. Oh ini kita bagaimana ini? Pintu itu selalu terbuka. Supaya orang-orang yang rasa ada berat dalam hidupnya. Dia datang kepada pintu itu. Kan kita menyanyi tertindih dengan beban berat. Dosa dunia. Saya sengaja menyanyi kecil-kecil. Supaya saudara tidak tahu yang asli saja. Oke saudara, itu yang pertama. Kenapa kita berdiri teguh? Karena Yesus itu pintu. Kedua saudara-saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan kepada kita mesti berdiri teguh karena ada peringatan. Ada peringatan. Peringatan adalah Tuhan akan datang. Bersiap. Tetap berdiri di dalam Tuhan. Kita punya tema menarik. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Ini sebuah peringatan. Tapi peringatan yang pertama ini saudara. Ditujukan kepada orang-orang yang tidak peduli. Banyak orang tidak peduli dengan iman. Banyak orang biasa-biasa saja. Banyak orang tuh, orang ini kalau kita ajak datang di gereja kok dia bilang, Pak, corona begini tahu toh. Di gereja dong tidak datang, ma pesta dong duluan. Itu cuma ketemu orang itu. Ini peringatan. Kedatangan Kristus adalah peringatan bagi mereka yang tidak peduli. Bagi hamba-hamba yang malas. Bagi hamba-hamba yang tidak setia. Kedatangan Kristus. Setiap kali bicara tentang aku segera datang. Itu sebenarnya banyak orang terlalu banyak menaruh perhatian. Orang suka tanya, Pak Pendeta, komen aku segera datang, aku segera datang. Ini suomen 2000 tahun tidak datang-datang. Saya jawab dong santai saja. Kamu membayangkan kedatangan tuh dia berdiri kok kita duduk begini. Tapi saya membayangkan kedatangan Tuhan sebagai sesuatu yang berbeda. Karena setiap kita, di antara kita, tidak ada satupun yang tahu kapan dia mati. Tidak tahu. Kita duduk begini, Pak Kudus sebentar malam do WA. Soalnya pilih waktu aku. Kenapa dia sepi? Mana fatukoa? Kita tidak tahu. Jangan malas tahu. Karena dia yang datang itu tidak tahu dia datang kapan. Bersiap saja toh. Saya bilang kepada banyak pegawai atau siapapun yang bekerja dalam sistem. Saya bilang kalau kamu kerja baik-baik itu tidak usah pusing dan pengawas. Pengawas mau datang kapan saja. Jaksa mau datang kapan saja. Datang tuh. Kami santai-santai. Kami biasanya yang tidak siap dong itu yang pas dengar bilang. Waktu ini hari dia pun kerja itu memang dari pagi sampai pagi. Tidak ibadah rumah tangga. Saya sibuk Bapak ini. Aduh, tahu sendiri teh ini pemeriksa mau datang. Kok selama ini lu tidur? Kalau selama ini kan kerja kan biasa saja. Kalau selama ini kita sapu rumah, misalnya selama ini kita sapu rumah Bapak. Tamu mau datang kapan saja datang saja rumah barisi.
Tapi kalau kita tidak sapu itu yang pas tamu pun aduh sabar sedikit, aduh sabar sedikit, itu dia lompat masuk itu, dia hela segala macam tutup tahan, ada yang keluar sedikit juga. Karena kedua saudara-saudara ditujukan kepada mereka. Aku segera datang, ini peringatan serius. Ini sebuah penghiburan bagi mereka yang tertindas. Mereka yang tertindas. Mereka yang mengalami banyak sekali penderitaan. Mereka yang tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ini berita penghiburan. Ini berita yang sangat baik kalau Tuhan datang bagi kita. Saya kira itu hal penting toh. Maka pasti orang-orang yang tertindas dia merindukan Tuhan datang bagi. Dia merindukan itu betul toh. Tapi banyak orang suka plesetkan sedikit, Pak, bukankah kalau Tuhan datang itu kita sudah mati kok. Mau mati karena ini anak dong masih kecil ini Bapak. Belum lagi dia pun Bapak model begitu. Kita ini kadang-kadang hidup di dunia ini kita pusing dan barang yang kita sumati nanti kita tidak tahu. Kalau kita sumati, itu kita tidak tahu itu anak dong nanti karman. Apakah nanti dia pun bapak pide mantan, itu kita tidak tahu. Kita sumati. Apakah nanti dia pun mama itu bisa jagain anak dan bayi, dia lupa otak, lupa mama itu kita tidak tahu. Kita sudah selesai. Darah dan daging tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Kita sudah habis. Saudara, ketiga, bagian terakhir. Bukan sekadar ada peringatan. Tapi sekaligus ada janji. Ada janji. Pembacaan tadi mengisyaratkan baik sekali. Ada janji. Pertama, orang yang taat dan tekun mengikuti jalan Tuhan akan terpelihara. Mereka akan dijaga oleh Tuhan. Orang yang taat dan tekun akan dijaga oleh Tuhan. Tuhan menjaga kita toh. Taat itu baik. Tuhan jaga kita. Kadang-kadang ini kita terlalu bersandar pada apa yang manusia jaga. Padahal kita penuh dengan kekhawatiran. Apalagi kalau Tuhan makin percayakan sesuatu kepada kita, tuh kan kita makin hari makin, ini kalau tidak ada yang jaga susah. Saya ingat ketika saya masih pelayanan di Alor, itu saya tidak pernah kunci kamar, tidak pernah kunci rumah. Saya hanya pikir gampang, saya mau masuk mau dapat apa. Hanya ada tioek 2, sepung lemari 1, 2 pintu buka begini. Itu pakai bambu. Dan kalau saya datang di Kupang 3 hari pulang kembali, su tambah fufuk dengan tokek 1 ekor di dalam. Siapa yang berani masuk ambil? Dong ragu-ragu ke dalam. Saya pindah pelayanan di Sabu. Itu pintu luar tidak tutup, tapi pintu kamar mulai tutup. Tahu teh, ada simpan sedikit. Pindah pi Amnuban Timur, tutup semua. Pintu luar tutup, pintu kamar tutup. Kenapa tutup semua Pak? Tahu sang teh. Kadang-kadang orang son ada maksud madonda. Tahu kita pun orang sekarang. Pindah datang di Kupang, tutup semua tanpa security jaga. Memang. Saya rasa saya sudah lebih ini. Sudah lihat waktu Tuhan makin memberi kepada kita tuh, kita makin, ini tidak bisa. Ada orang yang dia bisa jalan itu, kita kira dia penjual kunci. Dia bawa kunci ada berapa banyak kayak begitu. Karena kita tambah hari tambah. Tidak salah, saya tidak omong begini untuk mengatakan saudara salah, saya tidak mengatakan. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa ada kekhawatiran di dalam kita. Kekhawatiran itu kemudian harus membawa kita, ingat, kamu dijaga oleh Tuhan kalau kamu tetap tekun. Tuhan menjaga. Kedua, orang yang setia akan menjadi soko guru, akan menjadi pilar
akan menjadi pemimpin di bait Allah. Mereka akan menjadi orang-orang yang dicontohkan oleh orang-orang lain kalau mereka setia. Dari orang yang setia itu kemudian orang yang itu sama kayak Tuhan, setia. Sama kayak ibu itu, setia dia. Dia rajin datang gereja. Dia setia. Itu setia yang betul-betul. Ini saya bilang kepada 1-2 majelis KMJ, waktu pertama-tama kita gereja 2 kali. Woi, pertama ikut, kedua ikut. Woi, ikut, pertama kedua. Tapi ingat, kalau 1 bulan saya ikut pertama kedua, itu dia pun nama pencitraan. Mus ikut terus. Woi, itu berat, itu butuh hati juga Bapak. Itu serius itu. Karena itu saudara-saudara, memang orang yang setia akan menjadi teladan. Akan menjadi teladan. Sebegitu pentingnya teladan kok. Penting. Dalam kekristenan itu keteladanan penting. Kenapa? Karena kalau orang tahu bahwa ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, maka orang lain yang tidak kenal Yesus mesti melihat Yesus itu di dalam diri kita. Keteladanan. Daripada dong bilang bosom pipi gereja masa. Itu kan tidak teladan. Ketiga, ketekunan dari Tuhan Yesuslah yang menjadi contoh, inspirasi, dan jaminan. Ini dia penjanji nih. Kalau kamu mau tekun, lihatlah pada Yesus. Dia menjadi contoh ketekunan, inspirasi, sekaligus juga jaminan bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah sia-sia ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan tekun di dalamnya. Keempat, orang Kristen yang setia tidak akan pernah keluar dari situ. Tidak keluar dari bait Allah. Itu menggambarkan 2 hal. Karena dia dijaga. Kan dia menjadi setia. Maka dia aman. Dia aman. Dia aman. Bukan saja aman. Tetapi kalau dia tidak keluar dari situ. Ini sebuah kata yang membawa kita untuk memahami tentang sebuah kemapanan karakter moral. Kemapanan karakter. Saya suka membahasakan dengan bahasa kedewasaan spiritual. Kalau dia tetap setia. Berikut. Bagi mereka yang setia itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang akan memuliakan nama Tuhan. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan dicemooh, tapi dipermuliakan. Dan yang terakhir saudara. Pada orang Kristen yang setia akan tertulis Yerusalem baru. Apa sih maksudnya Yerusalem baru? Sebuah pemberian kewarganegaraan. Warga negara baru. Yerusalem kan bukan bicara tentang yang ada di sana. Ini kan simbol sekali berkaitan dengan kerajaan sorga. Dan mereka yang setia itu kepadanya diberikan kewarganegaraan sebagai warga kerajaan Allah. Sesuatu yang indah sekali bagi orang-orang yang tetap setia. Saudara-saudara, itu janji Tuhan. Setialah, setialah sampai mati. Setia di mana? Kan kita merayakan 3 ini. Di dalam rumah tetap setia. Dalam gereja tetap setia. Dan setialah juga terhadap firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita, kita berdoa kepadanya. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan menolong kami. Supaya kami tetap setia. Kami tetap teguh di dalam kasih Tuhan yang dahsyat buat kami. Bagi mereka yang berkomitmen, kami mohon Tuhan menjamah, memulihkan, dan meneguhkan mereka.
di dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan, dan di dalam percaya akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Solois, anak Kaila silahkan. Mari menyanyikan satu lagu. Jemaat Tuhan jangan lupa ini sebentar. Saya tidak mau kasih tahu, kan tulis pakai bahasa Inggris. Itu rahasia kami. Tes, tes. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku.
Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di pagi hari ini dan juga persembahan pujian dari Kayla yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara